ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qawlin hatta ya'rifu mizanhu 'ala al-kitab wa sunnati awil 'urf. Orang-orang dahulu itu, ulama-ulama salafus salih, tidak ada yang digerakkan ataupun diucapkan kecuali dirujukan ke Allah, dirujukan ke kitabnya, dirujukan ke dawuh-dawuhnya baginda Rasul, ke sunnahnya, dan uraf. Kok fatwa ulama kok nggak ada? Fatwa ulama itu yang asli ya kembalinya pada Quran dan hadis. Karena Quran dan hadis ini sulit untuk dipahami kecuali dengan akalnya para ulama. Tidak semua orang mampu untuk memahami. Contoh ya, Alif Lam Mim. Siapa yang mampu memahami? Gak ada. Kemudian ada ulama yang mengatakan alif itu artinya Allah. Lam itu artinya latif. Mim itu artinya majid. Dari mana beliau menemukan ini? Nyampe-nyampe ada ulama yang mengatakan wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tahu akan makna alif lam mim. Ini fatwa ulama itu yang asli ya memahami Quran, memahami hadis dengan uquluhum, dengan akalnya para ulama berdasarkan ilham yang telah dititipkan oleh Allah di dalam qalbunya. Mereka mengembalikan pada Quran, mereka mengembalikan pada hadis, mereka mengembalikan pada auraf. Sebagaimana Allah berfirman, khudil af wa'mul bil urf, ya kan? Wa'arid anil jahilin, khud, ambillah afwa, pemaafan. Kalau ada yang salah itu dimaafin. Ojo sidik-sidik nasu, sidik-sidik gak cocok. Hidupmu gak tenang. Tidak semua orang harus setuju dengan kita. Kalau semua orang harus setuju dengan kita, maka seperti ada orang yang berjalan pakai kaki kanan terus. Harus kanan dan kiri. Ya makan yang ngising. Coba kowe duwe tangan siji tok ngene terus. Coba wagu kan? Beda kalau begini. Kan begini. Dan pelakunya selalu berseberangan, itirat. Kalau ini maju, ini mundur. Kalau ini mundur. Carikan yang melakukan ini. Seumamanya ada paling mau juga tuh. Gini. Gini lebaran. Waqad balaghuna annal imam Zainal Abidin. Pernah suatu ketika Imam Zainal Abidin, putranya Sayyidina Husain, putranya Sayyidatina Fatimah, putrinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya itu Ali namanya. Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Qala li waladih. Pernah suatu ketika Ali Zainal Abidin itu ngomong sama putranya, ittakhid li thawban albasuhu 'inda qada'il hajah. Beliau ngomong sama putranya, nah, ambilkan baju. Ambilkan baju. Lalu putranya mengambilkan baju. Untuk apa?
inda qada'il hajah. Dalam rangka untuk dibuat ke toilet. Jadi baju sholat ada sendiri, baju ke toilet ada sendiri. Nak cara kowe ngono, baju takziah ireng kabeh. Baju ngadiri majlis talim putih kabeh. Hah? Baju nganterke anak abang kabeh. Hah? Wa anzihu waqta syuru'i fi shalah. Jadi apa itu? Ali Zainal Abidin berkata kepada putranya, "Ittakhidli, ambilkan kepadaku sauban baju albasuhu 'inda qada'il hajah." Akan kupakai di waktu pengen hajat. Maksudnya hajat itu ke toilet. Wa anzi'uhu, dan aku akan melepaskannya. Waqta syuru'i fi sholat. Waktu aku pengen sholat. Jadi Ali Zainal Abidin memerintahkan putranya untuk mengambilkan baju untuk dipakai ke toilet. Dan nanti baju itu selesai ke toilet, dilepas lagi, ganti baju yang lain yang dipakai tadi. Fa inni ra'aitu dubab yajlisu 'ala najasah summa yaqa'u 'ala thawbi. Apa kata Sayyidina Ali, Imam Ali Zainal Abidin? Saya tadi melihat ada seekor lalat. Mencelok, apa biasanya mencelok? Menginggap di sebuah kotoran. Lalu lalat itu terbang mencelok, menginggap. Menginggap di bajuku. Jadi Ali Zainal Abidin itu beliau pengen ke toilet, nyuruh pada putranya untuk mengambilkan baju untuk ke toilet. Setelah di toilet, ada seekor lalat terbang, lalu lalat itu menginggap ke kotoran, kemudian terbang ke bajunya. Kemudian faqala lahu, faqala lahu waladuh. Kemudian anaknya Ali Zainal Abidin mengatakan, innahu lam yakun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa thawbun wahidun li salati wa khula'i. Putranya Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, sesungguhnya Rasulullah itu kalau sholat, kalau ke toilet, bajunya ya cuma itu saja, tidak gonta-ganti. Kanjeng Nabi itu kalau sholat, kalau ke toilet, kemana saja, itu bajunya cuma satu, tidak gonta-ganti. Orang kok nang toilet ganti baju, kok nang kok toilet ganti baju meneh. Faraja'al imam amma kana azama ala fi'lihi. Kira-kira itu Imam Zainal Abidin mengurungkan niatnya untuk ganti baju. Tadinya kan pengen ganti baju kan, gara-gara bajunya dienceloki
Artinya beliau itu melakukan sesuatu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan yang dilakukan oleh baginda Rasul. Kenapa saya tidak memerintahkan kamu untuk pakai baju putih terus? Karena kanjeng Nabi dulu itu bajunya ya gonta-ganti. Lu kok Ustaz pakai baju putih terus? Saya menganggap tahun 2023 saya wafat. Saya menganggap saya sudah wafat, sehingga kalau saya sudah wafat, tentu kain kafan saya tidak warna-warni tapi putih, sehingga saya membungkus organ tubuh saya dengan kain putih. Loh kok ini masih hidup Ustaz? Ini bonus. Jadi saya diberi bonus oleh Allah hidup. Berhubung hidup saya ini bonus, maka saya tidak akan mempermasalahkan orang yang menyanjungku, karena aku meyakini bahwa sanjungan mereka dari Allah. Dan aku tidak mempermasalahkan orang menghinaku, karena orang yang menghinaku sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga saya itu senang. Ada orang nyanjung yang senang, ada orang menghina ya senang. Kenapa senang? Kedua-duanya dari kekasihku, kedua-duanya dari zat yang mencintaiku. Bila mana saya ridho kepada Allah, tentu Allah akan ridho kepada kita. Paham? Kalau Allah ridho kepada kita, maka Allah takdirkan kita ridho kepada Allah. Tapi kalau kita tidak ridho kepada Allah, maka Allah juga tidak ridho kepada kita. Paham maksud saya? Wa min akhlaqihim, di antara akhlaknya para ulama salafus shalih. Si ngomong tak suruh maju. Kamu ini. Saya ini jauh-jauh. Dulu istirahat saya. Si cantik ini, pengen berangkat ngaji ini, saat dipegang nggak boleh berangkat. Nyampe di sini ya kamu sebetulnya. Wa min akhlaqihim, di antara akhlaknya salafus shalih. Karena kita ini rujuknya itu kan ke Allah dan Rasulnya. Sementara yang paham tentang Allah dan Rasulnya itu ulama-ulama terdahulu. Kalau ulama-ulama sekarang banyak yang melakukan bid'ah. Dulu itu ulama tidak sombong-sombongan, harta benda banyak-banyakan, harta benda bagus-bagusan, rumah mewah enggak. Ya lagi modelik kiai-kiai saiki. Makanya rujukan kita ini akhlaknya para salafus shalih. Kathratu tafwidihim ila Allah Ta'ala fi amri anfusihim wa auladihim wa ashabihim. Ulama-ulama terdahulu ada itu. Kathratu tafwidihim ila Allah, banyaknya menyerahkan mereka ila Allah, kepada Allah Ta'ala. Menyerahkan apa? Fi amri anfusihim, pada perkara yang terjadi pada dirinya, rambutnya, wajahnya, tangannya, dadanya, perutnya, kelaminnya, kakinya, nyampe diam dan geraknya diserahkan kepada Allah. Sehingga ulama-ulama terdahulu itu tidak mempermasalahkan dibentuk wajahnya seperti Nabiullah Yusuf yo ikhlas, seperti Nabi Kanjeng Nabi Muhammad yo ikhlas. Paham? Untuk apa saja ikhlas. Tidak cuman di waktu ditakdir oleh Allah baik saja, tidak, tapi di waktu ditakdir oleh Allah jelek
dengan cara amalan saleh. Karena dibalik perbuatan jelek, dibalik kemaksiatan yang dilakukan oleh salafus saleh, mereka itu meyakini itu kalau dari Allah, untuk melebur semuanya itu dengan istighfar, dengan amal-amal salih, ya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi menyerahkan semua permasalahan dirinya kepada Allah. Wa auladihim, punya anak juga diserahkan kepada Allah. Anaknya nakal, anaknya dapet, ya, serah ke Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diberi nama yang baik, dengan cara dididik yang baik, dengan cara dinafakoi yang baik, dengan cara dinasihati yang baik, dengan cara diajarin ilmu dengan baik, dengan cara diperintah untuk melakukan ibadah. Ini namanya menyerahkan urusan anak kepada Allah. Orang kok menyerahkan urusan anak kepada Allah. Ya Rob, saya punya anak, saya nggak bertanggung jawab, itu urusanmu. Ngapain istri sudah hamil? Udah, itu beri makan panjenengan. Pada akhirnya waktu kirim kerja, anaknya telantar. Makna daripada menyerahkan anak kepada Allah, artinya mengikuti program Gusti Allah. Wa ashabihi, bahkan teman-temannya. Teman ada yang baik, teman ada yang jelek, semuanya dari Allah. Yang baik kita ikuti, yang jelek kita tutupin kejelekannya. Bukannya malah diobrak. Karena pada dasarnya yang menggerakkan semuanya itu adalah Allah. Menggerakkan Allah. Kamu diterangke ngomong sendiri gitu. Saya juga saya serahkan ngomong. Caranya bagaimana? Caranya saya framing. Ya gitu loh, masa tak jarke. Itu kalau saya ngejarke itu namanya saya tidak tanggung jawab. Kalau saya arahkan, berarti saya ini ngikuti program Allah. Karena yang baik kita ikuti, yang jelek kita baikkan. Fala yakunu mu'awwaluhum fi amri hidayatihim illa alaihi azza wa jalla. Mereka tidak mewakilkan perkara hidayah yang terletak pada dirinya. Mereka tidak menyerahkan petunjuk yang terletak pada dirinya illa alaihi, kecuali kepada Allah azza wa jalla. Dialah zat yang maha mulia dan maha agung. Dengan cara mengikuti programnya Allah. Kalau pengen kenyang ya makan. Lalu ada orang lapar, terima kasih. Ya Rob, saya lapar, kenyangkan kami ya Rob. Terima gitu. Nah terus parke kapan? Kalau lapar makan. Karena menurut uruf, menurut adat istiadat nak ngeleh yo mangan. Seperti orang hidup itu loh. Betapa indahnya kalau wajah ini berseri-seri. Beda lah hidup ya, seperti orang berduka cita. Wala yablughuna syai'an qad bi anfusihim. Mereka tidak pernah menuntut pada dirinya harus begini begitu, tidak. Karena dia telah tahu bahwa Allah lah yang memilihkan dirinya yang lebih baik. Sehingga apa yang diucapkan, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang tergerak pada akal hati, apa yang tergerak di organ tubuhnya, semuanya diserahkan Allah dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Nih pekerjaan salafus salih. Wa hum ghaibuna 'anil istinad ila Allah Ta'ala. Mereka tidak mungkin tidak menyerahkan kepada Allah. Semuanya diserahkan kepada Allah. Sehingga Al-Quran sebagai pedoman hidup, Sunnatir Rasul sebagai percontohan, fatwa ulama
yang selalu ikuti adat istiadat menjadi pedoman hidup. Paham? Loh, orang kalau sudah seperti ini enak. Bagaimana tidak enak? Di saat organ tubuhmu lemah, lalu tubuhmu makan, merasakan lazatnya makanan. Begitu juga di waktu kita dititipin oleh Allah roh, nyawa, akal, hati, butuh sebuah ilmu sehingga roh itu senantiasa lazat, akal itu senantiasa lazat, merasakan lazatnya makanan-makanan ruhaniyah, sehingga diterangkan ilmu yang semacam ini tidak mungkin ngantuk karena ada rasa lazat. Sebagaimana organ tubuh kita di saat lapar kemudian makan, tentu di waktu makan merasakan lazatnya makan, bukan dalam keadaan ngantuk. Wa qad kana waladi Abdurrahman, telah terjadi pada anakku. Nama ini anaknya Syekh Al-Alim Billah Al-Qutub. Beliau ini termasuk ahli kutub. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau ini guru besar di Al-Azhar. Tapi beliau di waktu itu toksik hasud banyak. Beliau cerita di karya-karya yang lain. Saya ini menjelajahi karya-karya beliau banyak. Apa kata beliau? Banyak ulama-ulama hasud sama saya. Kitab-kitab saya di framing sama mereka. Bahkan saya dituduh tidak ahli kitab. Saya dituduh gak paham nahwu saraf lugat. Ya memang seperti itu. Ulama itu kalau benar-benar ulama, di saat masih hidup banyak orang yang jelek-jelekin, banyak orang yang hasad, banyak orang yang memframing. Tapi setelah tiada baru terasa. Ya enggak? Saya masih hidup, mungkin teman-teman di luar sana banyak yang jelek-jelekin aku. Nanti kalau saya sudah wafat baru. Sebagaimana yang terjadi pada Gus Dur dulu, banyak orang yang mengatakan buta mata, buta hati. Tapi setelah wafat semua orang mengeluh-ngeluhkan beliau. Wa qad kana waladi Abdurrahman laysat lahu da'iyah ila talabil ilm. Wa kuntu fi hasrin 'azim fi jihati fa alhamani al-haq subhanahu an ufawwidu amrahu ilayh fa fa'altu fa asbaha min tilka al-laila yutali'u fil ilmi bi nafsi min ghairi amri lahu bidai. Saya itu punya anak namanya Abdurrahman, beliau cerita gitu. Ngaji nih gak tenanan. Wah yang ngaji malah gak ngaji. Bareng ngaji ngantuk. Anak kiai biasa. Anak kiai rata-rata itu apa? Pasrah. Abahku ngalim. Aku kok kesetrum. Alasannya fil aba. Kalau ayahku harimau, walaupun kecilku seperti kucing, nanti kalau sudah dewasa saya akan menggaung. Jadi ini anak ingun. Di waktu ada seorang kiai punya anak di waktu kecil dablek nakal, waktunya ngaji nggak ngaji, waktunya jamaah masih tidur. Di waktu kiai ini berusaha mengarahkan, mendidik, nyengeni, bahkan muaplak dan sebagainya, justru anaknya gak berhasil. Wa qad kana waladi Abdurrahman. Syekh Abdul Wahab ini punya anak namanya Abdurrahman. Lastu lahu da'iyah ila talabil ilm. Lastu lahu da'iyah ila talabil ilm. Saya itu tidak pernah nyuruh mereka untuk belajar ilmu, gak pernah tajar. Paham? Gak seperti saya, Muhammad Rano, Muhammad Gulei. Malah pintar-pintar dia. Ini beliau punya anak namanya Abdurrahman. Apa kata beliau? Lastu lahu da'iyah. Aku tidak pernah ngoyak-ngoyak ila talabil ilmi, pada belajar ilmu.
Wa kuntu fi hasrin adim min jihati. Saya ini fi hasrin adim min jihati. Fa alhamani. Fa alhamani al-haq subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika saya diberi ilham oleh Allah an ufawwidu amrahu ilaih, untuk menyerahkan urusan anakku kepada Allah. Saya tidak pernah merintah, tidak pernah menyuruh belajar, tidak pernah karpe dhewe dijiarke, tak serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya punya ilmu, tak ajarkan ke murid-muridku. Anakku tak serahke kabeh karo Gusti Allah. Apa kata beliau? Fa asbaha min tilkal lailah, dilelah kersane Allah. Suatu malam, yutali'u fil aini bi nafsi min ghairi amri lahu bidalik. Suatu malam anakku buka-buka kitab diri, belajar diri, padahal ora tak perintah. Kan? Ulama-ulama dulu itu kalau apa? Kalau punya masalah apa saja, urusan dirinya, urusan anaknya, urusan istrinya, urusan keluarganya, urusan apa saja diserahkan kepada Allah, maka Allah akan memilihkan yang terbaik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, dialah zat yang mencukupi pada orang tadi. Tapi nak kowe mendelik, wah anak goblok kabeh. Justru anakmu goblok tenan, Mas. Makanya kiai-kiai rata-rata anake nek cilik nakal. Saking pasrahe yang Gusti Allah. Tapi justru anaknya ditarbiyahkan oleh Allah. Genah apik kan. Fahasolat lahu halawatul ilm min tilkal lailah wa sara fahmuhu yarji'u ala fahmin min nabi min sabqihi bil istighali bisinin. Fa'arahani Allah ta'ala bitafwidi ilaih minat ta'ab alladhi kuntu fi fallahu ta'ala yaj'aluhu minal ulama'il 'amilin bima 'alimu. Amin. Apa kata beliau? Setelah saya serahkan urusan anak saya kepada Allah, ngalim boh ora ngalim tak serahke karo Allah, justru anak saya diberi kelezatan ilmu sama Allah. Setiap hari saya perhatikan anakku belajar terus. Bahkan tidak cuma itu saja, mereka diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nyampe pada akhirnya mereka itu dijadikan oleh Allah minal ulama al-amilin, menjadi seorang ulama besar yang mengamalkan ilmunya. Paham? Makanya ada kaul ulama mengatakan begini, anaknya kiai itu kalau masih kecil, pintere iki dikalahno santri-santri ini. Tapi nanti kalau sudah dewasa, santri-santri yang sudah menyebar, alumni sudah dikalahkan sama putrane Romo Yai. Kenapa bisa seperti itu? Sebab putranya kiai itu mendapatkan karomah yang telah dititipkan oleh abahnya, gara-gara orang tuanya, ayahnya, kiai itu menyebarkan, mentarbiyahkan ilmu kepada murid-muridnya. Kemudian tarbiyah anaknya diurusi oleh Allah. Orang tuanya saking sibuknya mendidik santri-santri, nyampe anak gak kopenan. Pada akhirnya yang mentarbiyahkan putra beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya dulu
ayah saya itu kalau ngajar sama santri-santri ini tenanan, aku dijar gitu. Saya dijarkan, saya terlantar. Teman-teman saya ini itu sama saya itu pinter-pinter teman-temanku. Tapi apa yang terjadi setelah saya terjun di lapangan? Teman-temanku yang dulu itu pinter-pinter, bahkan yang sering makili bapak, saya itu nggak pernah disuruh makili. Sing makili ya teman-temanku ya. Mergo saya ini termasuk kebilang rapat tau pinter ya. Muhammad disi pinter gitu ya. Sopocok kitab aku belas malah. Apa yang terjadi? Fa asbaha seperti ini. Seperti Dawud beliau. Fa asbaha min tilka lailah yutali'u fil ilm bi nafsi. Pada akhirnya saya disadarkan oleh Allah untuk mempelajari ilmu dengan sendirinya. Pada akhirnya saya dialimkan oleh Allah, tidak cuma alim, tapi saya mengamalkan ilmunya. Paham? Kemarin ini saya mimpi diberi hadiah kuda orang. Tak ceritakan kamu kan? Apa yang terjadi? Malam ini tadi saya diangkat menjadi ketua dakwah. Divisi dakwah se-Indonesia. Ini barokahnya mulangku tenanan, kowe lah tenanan. Saya bersusah payah melek malah mbok tinggal ngantuk. Waqad sami'tu syekhona. Aku mendengar dari percakapan guru kami, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Sayyidi Ali Al-Khawas. Sayyidi Aliyan Al-Khawas. Aku dibincang-bincangi, aku didawui sama guru kami, namanya Ali Khawas. Ali Khawas ini setelah saya cek, Ali Khawas, coba baca di situ. Ali Khawas, sejarah Ali Khawas. Sejarah Ali Khawas. Ya. Coba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat beriman. Pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang karamahnya Syekh Ali Al-Khawas yang pernah dinas meninggal kemudian menghidupkan orang yang mati. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk menunjukkan dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa mendapatkan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Sahabat beriman, perguruan Islam yang paling terkenal di dunia adalah Al-Azhar di Kairo, ibu kota Mesir. Perguruan itu sudah berusia lebih dari 1000 tahun dan sudah menghasilkan ulama-ulama Islam beratus-ratusan ribu. Pada zaman dahulu, perguruan Al-Azhar pernah dipimpin oleh seorang alim besar yang sangat terkenal bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kemudian pada masa itu juga tinggallah seorang alim yang berusia sudah lanjut bernama Syekh Ali. Kerjanya sambil wirid-wirid tiap hari adalah menganyam khus atau daun kurma menjadi tudung. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Syekh Ali Al-Khawas. Orang-orang banyak mengenal beliau sebagai waliullah. Biasanya orang menyebut beliau dengan sebutan Syekh Ali Waliullah.
Beliau sebenarnya buta huruf, tetapi karena karomahnya, beliau diberi ilmu yang sangat luas oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian singkat cerita, pada masa itu terjadilah di Mesir suatu peristiwa yang menggemparkan, mirip sekali dengan peristiwa pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam dahulu. Di tengah padang yang luas, dijumpailah mayat seseorang. Keluarga mayat melapor kepada pemerintah Mesir supaya diadakan penyelidikan. Para petugas segera melaksanakan tugasnya, tetapi pelaku pembunuhan tidak juga diketahui jejaknya. Orang-orang Yahudi yang ada di Mesir manas-manaskan hati raja. Orang Yahudi berkata, ceritanya Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa ulama-ulama umatnya sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Musa dahulu pernah menjumpai masalah yang begini. Beliau menyembelih sapi kemudian memukul mayat itu dengan lidah sapi itu. Mayat itu langsung menjadi hidup kembali. Kalau sabda Nabi Muhammad itu memang benar, mengapa ulama Mesir yang sekian banyaknya tidak bisa menghidupkan orang yang mati? Supaya tidak bertanya langsung padanya siapa yang membunuhnya. Kalau sekian banyak ulama sekarang ini tidak ada yang bisa menghidupkan orang mati itu, berarti Nabi Muhammad itu bohong. Umat Islam merasa sangat terpukul oleh orang Yahudi itu, terutama sekali Raja Mesir. Raja Mesir mengundang ketua majelis ulama, yaitu Syekh Abdul Wahab. Kepada Syekh Abdul Wahab, Raja menceritakan kata-kata orang Yahudi itu yang menyinggung perasaan umat Islam. Raja mohon kepada Syekh Abdul Wahab untuk mengatasi hal itu. Jangan sampai kebesaran dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu diusik oleh orang-orang Yahudi. Mula-mula Syekh Abdul Wahab susah, kemudian beliau ingat karamah dan kemakbulan doa Syekh Ali gurunya. Beliau yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa Syekh Ali. Kemudian beliau menjawab raja dengan jawaban insya Allah. Beliau mohon permisi dari raja dan langsung menghadap gurunya Syekh Ali. Sekedar beliau duduk, belum berbicara apa-apa, Syekh Ali berkata, masalah yang begitu saja engkau sudah susah, beritahu saja raja, supaya mengumpulkan seluruh pejabat, para ulama dan rakyat. Orang Yahudi dan Nasrani sangat perlu hadir untuk membuktikan kebenaran sabda Rasulullah SAW itu. Pada suatu hari yang telah ditentukan itu, saya bertindak sebagai budak yang akan menuntun kudamu. Engkau paling depan diiringi oleh semua ulama-ulama yang lain. Biarlah orang-orang Yahudi melihat bahwa budak ulama Nabi Muhammad SAW bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah Azza wa Jalla. Jadi supaya dilihat oleh mereka bahwa sekedar budak belum lagi ulamanya, supaya mereka itu mengerti. Acara luar biasa itu telah tersiar di kalangan seluruh lapisan masyarakat. Pada hari itu rakyat berduyun-duyun datang menyaksikan. Pejabat-pejabat tinggi telah hadir mengiringi raja. Orang Yahudi dan Nasrani diberikan tempat agak dekat dengan mayat. Barisan ulama pun tiba di tempat acara. Paling depan adalah ketua majelis ulama, yaitu Syekh Abdul Wahab. Dituntun kudanya oleh Syekh Ali yang bertindak sebagai budak dengan jubah dan sorban yang banyak sekali tambalannya. Syekh Abdul Wahab berpidato singkat yang isinya lebih kurang demikian. Tuan Raja serta para pejabat tinggi negara yang saya hormati, saudara para ulama dan seluruh rakyat, kita berkumpul pada hari ini adalah untuk membuktikan kebenaran Nabi kita SAW yang bermaksud ulama umatku adalah seperti Nabi Bani Israel. Salah seorang Nabi Bani Israel itu adalah Nabi Musa. Beliau dahulu pernah mengalami masalah yang persis seperti ini, yaitu ada diketemukan mayat tetapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Beliau menyembelih sapi, kemudian dengan lidah sapi itu beliau memukul mayat itu, maka mayat itu pun hidup. Nah, dalam masalah yang kita hadapi sekarang ini, yang akan tampil menghidupkan mayat ini adalah budakku. Kalau budak ini tidak berhasil, barulah saya sendiri yang akan maju. Dan kita tidak perlu mencari sapi istimewa untuk disembelih. Kemudian beliau berkata, hai budak, hidupkan mayat itu dengan izin Allah. Kemudian Syekh Ali bangkit dari duduknya, beliau mendekati mayat itu dan berkata, ayyuhal mayyit, qum bi'idni sayyidi. Hai mayit, berdirilah dengan izin tuanku. Yang beliau maksud dengan tuanku adalah Allah, tetapi menurut anggapan orang-orang Yahudi, maksudnya adalah Syekh Abdul Wahab. Mayat itu spontan hidup dan berdiri dengan takdir Allah. Dia melihat sekelilingnya keheranan karena melihat orang-orang sebanyak itu,
Kemudian petugas yang ditugaskan untuk menyelidiki segera mendekatinya. Kemudian ditanya siapa yang membunuhnya, apa sebab-sebabnya, dan lain sebagainya. Orang itu pun bercerita panjang lebar tentang riwayatnya dibunuh. Dan dia menunjuk orang yang membunuhnya yang hadir juga di sana. Pembunuh itu langsung ditangkap. Untuk selanjutnya akan menjalani kisos atau hukum balas. Orang-orang Yahudi menjadi heran akan kebesaran Syekh Abdul Wahab karena dianggapnya Syekh Ali sebagai budaknya sangat karamah. Maka banyaklah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam melihat kejadian yang ajaib itu. Setelah orang itu nih, paham maksudnya? Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini wali itu. Gurunya Syekh Ali Khawas, wali juga. Kalau wali akan melahirkan wali. Ciri-ciri wali ini nyeleneh. Ono kiai yo ngajine cek biasa, ora patah wali. Tapi nak ono kiai yo ngajine nyeleneh. Wali. Minimal wali murid. Jadi Syekh Abdul Wahab ini punya guru namanya Syekh Ali Khawas. Ini tadi yang kita sebutkan. Beliau ini buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Pernah suatu ketika terjadi geger-geger di Mesir. Gara-gara apa coba? Orang Yahudi memframing di mana perkataan nabimu yang mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku koyok nabine Bani Israel. Dulu nabi kami, Nabi Musa pernah bisa menghidupkan orang mati dengan cara disembelihkan sapi, lalu lidahnya disabitkan kepada mayat, langsung hidup. Di waktu itu diomongkan sama seorang raja. Rajanya bingung. Saking bingungnya datang ke Al-Azhar. Kebetulan di waktu itu Mudirul Al-Ma'had Al-Azhar, pimpinan pengasuh pondok pesantren Al-Azhar, namanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, disampaikan ini ada orang Yahudi ini, ada orang mati tidak diketahui kematiannya. Ini gimana ini? Kalau kamu nggak bisa menjawab, tidak bisa menghidupkan mayat, ini kita ini malu ini sama orang Yahudi. Apa yang terjadi? Gak pusing itu Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Dia punya guru, kelihatannya si Umi, kelihatannya nggak bisa menulis, tapi doanya ijabah. Orang kayak kowe, doamu kan lewat SMS. Mau habis. Ijabah. Pada akhirnya apa? Syekh Ali Al-Khawas mengatakan, wahai Abdul Wahab, kumpulkan semua orang di kerajaan, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, Nasoro, kumpulkan semua, ulama-ulama kumpulkan semua, raja-raja, pegawai raja kumpulkan semua. Nanti kamu etok-etok aku sebagai budakmu, etok-etok saya sebagai budakmu. Apa yang dikatakan Syekh Abdul Wahab? Inci langsung berangkat, nemuin sama raja, disuruh ngumpulin semua. Pengumumannya sampai penjuru daerah datang semua. Di waktu itu Syekh Ali Al-Khawas datang ke tempatnya raja, memakai baju jomplang camping penuh dengan tambal-tambalan. Orang yang wis tua turut nyampe di sana, Syekh Abdul Wahab pidato pengen membuktikan dawuhnya baginda Rasul, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Beliau mengatakan, ini nanti yang menghidupkan budak saya saja, yang menghidupkan budak saya saja. Apa yang terjadi? Budaknya datang menghampiri, kemudian didoain urip. Kalau kamu pengen hebat, harus berguru dengan hebat. Ulama yang hebat jadi komunis. Ulama gula galu.
biasanya tatap kita gak. Wa qad sami'tu syekhana Sayyidi Aliyan Al-Khawas rahimahullahu taala yaqul ma thamma anfa li auladil ulama was salihin min ad-du'a lahum bidhahiril ghaibi ma'a tafwidi amri ila Allah taala. Ma thamma anfa li auladil ulama was salihin min ad-du'a. Tidak akan manfaat li auladil ulama pada anak-anaknya para ulama, para kiai. Wassalihin dan orang-orang salih. Minat doa lahum. Minat doa dari doa lahum kepadanya. Bidhahiril ghaib. Ma'a tafwidi amrihim ila Allah taala. Dengan disertai dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li anna ahadahum yatarabba fit dalali ala walidi ma musa'adati umrihi in kana wa yaktafi bi ta'dhimi naslahu bi hukmi taba bi abihi fala yasiru illa da'i iktisabil fadail ghaliban wa yaqulu fi nafsi innal ladhi kuntu at'abu fi tahsilihi min al-jahl bil istighal bil ilm wa riyadhah qad hasala li biwasitati walidi bi khilafi auladil awam khususan al-falahi. Maksudnya ini, kalau ada anak petani bapaknya sukses gara-gara kerja sungguh-sungguh, ini anaknya petani kalau dia kerjanya tidak sungguh-sungguh orang berhasil. Beda dengan ulama, apa itu anak-anaknya ulama. Anak-anaknya ulama. Gara-gara hatinya abahnya yang luar biasa, pasrahnya abahnya yang luar biasa kepada Allah, maka anaknya ini sokatu. Makanya kenapa kok kamu itu harus apa? Takdim kepada putra-putranya kiai. Lebih-lebih kiai yang ngajarin kamu. Kenapa bisa seperti itu? Mereka telah ditarbiyahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara pasrahnya abahnya yang luar biasa kepada Allah. Nyampe-nyampe dengerin. Santri yang takdim kepada putra gurunya. Santri yang sami'na wa ta'na dengan putranya gurunya. Ini yang menjadikan sabab musabab keberkahan ilmu. Banyak santri senengane bedo anak kiai, senengane ngapah anak kiai, diperintah anak kiai senengane bantah, gugah anak kiai disepak-sepak guna sikil, malah pengurus malah dedo anak kiai ini, anak kiai ini diaplek malah digundul, bahaya, paham? Kamu nggak usah ngomong gini, itu nanti malah menjadikan manja, gimana? Lagi anaknya harimau, ora pernah belajar, apa pernah kursus apa cara menangkap hewan. Pada akhirnya dewasanya juga gereng seperti abahnya, ya enggak? Tapi anaknya kucing, ya meong-meong, bang. Gitu. Makanya sampai di mana takdimmu kepada anaknya kiai, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah ilmu kepadamu. Ini orang kok apa bisnis kiai anak itu terhormat itu enggak. Kenyataannya memang seperti itu. Coba kamu lihat coba. Pakar-pakar hebat rata-rata itu abahnya ini orang-orang hebat. Paham? Pakar-pakar hebat itu abahnya orang hebat. Tapi kamu yang apa? Yang anaknya orang awam memang harus berakit-rakit dahulu, harus belajar tenanan, kudu gelem siap melek. Tapi anak kiai gen sakarepe dhewe. Nanti kalau udah waktunya, ya enggak? Seperti Husain seperti itu. Gen lah. Husain itu enggak potong itu. Ada ilham itu. Orang kok ngawur. Itu bukan ngawur itu. Yang saya dipilih itu saja. Saya
ini itu. Konon cerita. Dengerin. Setelah Kanjeng Nabi wafat, wahyu yang dari langit itu diberhentikan. Illa ru'ya salihah, kecuali mimpinya, mimpi-mimpi yang baik yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Tak ceritani. Kiai bener-bener kiai iku ngerti. Iki santrine sing jadi ulama ibad sapa? Santrine sing ngene sapa ngerti. Cuma itu adalah ilmu sir yang harus dirahasiakan. Kenapa begitu? Sebab nanti kalau diomongkan bahaya. Siapa mencaiku gini bahaya. Mereka merahasiakan. Semua ulama-ulama dengerin, mimpinya itu benar-benar terjadi. Kok seumpamanya ya apa? Ada netizen yang biar dimaafin. Mereka kan orang awam. Mereka itu orang awam. Banyak ulama-ulama yang apa? Tidak cuma mimpi, ketemu langsung. Paham? Dengerin. Ada seorang ulama itu ditemukan oleh Allah, cucunya yang belum lahir. Putune belum lahir, anaknya masih kecil-kecil. Itu anaknya, cucunya, anaknya yang masih kecil. Itu sudah ditemui. Paham? Jadi beliau-beliau ini punya khariqul adat yang tidak dimiliki oleh orang awam. Bahkan dengarin, banyak ulama-ulama yang diberitahu oleh Allah, santri ini sing ahli neraka sing dingerti, cuma dirahasiakan. Ulama-ulama itu dengerin, beliau itu ngerti kiamat kapan ini. Sing bener-bener ulama lho. Tapi nek ulamane kaya kowe, jangankan no kiamate kapan. Yang matimu kapan ora ngerti. Banyak ulama-ulama ngerti kematiannya itu hari ini, bulan ini, tahun ini, bahkan jam ini, bahkan detik ini, bahkan gitu. Bahkan banyak ulama-ulama yang berdoa, ya Rob, di saat aku mati jangan hadirkan orang banyak. Itu ada nyampe pada akhirnya di waktu beliau wafat, padahal beliau ini orang terkenal, dilelah kersane Allah, terjadi banjir bandang yang mengitari daerahnya. Jadi semuanya banjir semua, tidak bisa menjangkau takziah ke tempat beliau. Ada beberapa ulama-ulama yang seperti itu. Paham? Yang pasti Allah menitipkan karomah kepada baginda Rasul. Setelah Rasulullah wafat, karomah itu dititipkan oleh Allah kepada para ulama. Sampai Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Tentu makna daripada ulama di sini adalah ar-rasikhuna fil ilm. Ilmunya ini benar-benar merasuk di jero hati. Ilmunya ini benar-benar menjadi sebuah pergerakan organ tubuh. Nyampe beliau kalau berbicara ilmu, lazatnya luar biasa. Mamanya beliau itu tidak kasihan sama santrinya, ngaji dengan subuh. Saking lazatnya, saking senang. Semoga saja kita orang ini ditakdirkan oleh Allah punya suami putra seorang ulama, punya istri putra seorang ulama, sehingga khidmah kita ini tidak cuma kepada beliau saja, tidak, tapi khidmah kepada putra putrinya para ulama.